Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Suryawati dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menerangkan mengenai urgensi media pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut pendapat saya, pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik atau guru dan peserta didik atau murid dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan dalam proses tersebut pasti terdapat masalah atau kendala yang dapat mengganggu pembelajaran, seperti halnya peserta didik yang tidak dapat menangkap apa yang dimaksud oleh guru. Oleh karena itu, untuk mengurangi kendala-kendala dalam pembelajaran, banyak guru atau pendidik yang menggunakan media sebagai alat bantu atau biasa disebut dengan media pembelajaran. Sedangkan menurut Ahmad Salim, media pembelajaran itu sangat penting karena mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur untuk menarik minat siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan data yang kuat dan terpercaya. Yang keempat, memadatkan informasi. Yang kelima, memudahkan menafsirkan data. Terdapat beberapa urgensi media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran lebih efektif. Proses pembelajaran yang lebih efektif akan memberikan mutu siswa dalam pembelajaran, sehingga dengan demikian maka tujuan awal pembelajaran akan tercapai lebih baik. Yang kedua adalah meningkatkan daya tarik dan minat siswa. Siswa yang cenderung tidak menyukai pembelajaran yang bersifat membosankan atau misalnya pembelajaran yang hanya dilakukan dengan guru menyampaikan materi seperti ceramah, siswa pasti akan merasakan bosan. Namun apabila menggunakan media, maka daya tarik dan minat siswa akan lebih naik. Dengan demikian, urgensi media dalam pembelajaran tentunya tujuan pembelajaran akan tercapai sehingga proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik pula. Yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih asyik. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa menjadi lebih enjoy. Nah, karena enjoy tersebut pasti apa yang disampaikan oleh guru itu akan lebih masuk. Dengan menggunakan media, proses pembelajaran akan berlangsung lebih asyik dan menarik, sehingga para siswa merasa tidak bosan dan menjadikan belajar sebagai hal yang menyenangkan dalam proses belajar yang efektif. Yang keempat adalah mengembangkan kreativitas. Dalam proses pembelajaran, media mampu mengembangkan kreativitas, baik pengajaran ataupun murid. Tentunya dengan kreativitas ini, media pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas akan memberikan ruang yang luas bagi semua pihak untuk berkreasi. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi. Dalam pembelajaran, motivasi merupakan sesuatu yang harus ada terutama bagi siswa. Nah, apabila motivasi siswa untuk belajar itu tinggi, pasti akan mempengaruhi hasil dari belajar siswa, sehingga prestasi siswa akan naik pula. Sedangkan secara umum, pentingnya media dalam pembelajaran antara lain, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Karena pengalaman mereka itu pastinya kan berbeda-beda gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah media dapat mengatasi ruang kelas. Banyak hal sukar untuk dialami secara langsung oleh siswa di dalam kelas, seperti objek yang terlalu besar atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang diamati terlalu cepat atau terlalu lambat. Maka dengan melalui media akan dapat diatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Yang ketiga adalah media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang keempat adalah media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam adalah media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Yang kedelapan adalah media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret sampai kepada yang abstrak. Kemudian, mengapa sih media pembelajaran itu dianggap sangat penting untuk membantu kelancaran proses belajar?
Nah, media itu dianggap sangat penting untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan efektivitas pencapaian hasil belajar disebabkan karena media pembelajaran itu memiliki fungsi dan kegunaan yang memang sangat penting untuk siswa dan guru. Nah, menurut Lewis dan Lenz, khususnya dalam media visual, mengemukakan bahwa media pendidikan memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Kita akan membahas dari satu persatu. Yang pertama adalah fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertakan teks materi pembelajaran. Jadi seperti kita menggunakan media PowerPoint sehingga fokus siswa itu tidak hanya kepada guru, tetapi dapat langsung kepada PowerPoint dan di situ sudah ada tulisannya, kemudian ada gambar. Jadi siswa itu dapat menangkap pembelajaran lebih mudah. Yang kedua adalah fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Nah, dengan adanya gambar dan lambang ini, siswa itu dapat emosinya itu dapat tergugah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Nah, apabila pembelajaran itu terdapat gambar atau lambang itu kan lebih mudah diingat daripada perkataan guru yang sedikit membosankan. Yang berikutnya adalah fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya dengan kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengkomodikasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Yang selanjutnya adalah kegunaan media pembelajaran. Terdapat beberapa kegunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Seperti halnya sekarang, kita memiliki keterbatasan waktu dan ruang belajar karena adanya pandemi ini, sehingga kita dapat menggunakan media seperti HP dengan aplikasi-aplikasinya seperti WA, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian adanya misalnya keterbatasan daya indera. Apabila kita tidak bisa melihat, berarti kita bisa menggunakan menggunakan media audio agar bisa menerima pembelajaran. Yang berikutnya adalah penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Nah, dengan media pasti anak didik akan lebih aktif karena mereka bisa mencari sumber-sumber dari Google gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran. Karena mereka mempunyai beberapa sumber, jadi mereka itu dapat menyamakan pengalaman atau persepsi masing-masing. Yang terakhir adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan ke museum atau kebun binatang. Nah, apabila kita hanya diberi gambaran bahwa bentuk gajah itu seperti ini, namun apabila kita menggunakan media pembelajaran, misalnya kita bisa menggunakan bis, sehingga kita dapat mengunjungi tempat-tempat karya wisata seperti kebun binatang dan museum. Nah, mungkin
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.